Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita mulai belajar ya. Silakan dibuka materi tentang isim alam bab yang ketiga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Isim alam. Isim alam itu apa? Isim alam itu isim yang menunjukkan nama, baik nama manusia, tempat maupun yang lainnya. Di garis bawahi menunjukkan nama. Yang namanya alam itu isim yang menunjukkan nama, baik itu nama orang maupun nama tempat dan yang lainnya. Isim alam ini ada tiga, dibagi tiga. Yang pertama alam kunyah, alam lakob, dan alam isim atau asma alam. Nah, yang pertama alam kunyah. Alam kunyah itu apa? Itu nama yang didahului oleh lafaz abun, ayah, kemudian umun, ibu atau ibnun. Nah, contohnya ya, dieling-eling didahului abun, umun sama ibnun. Contoh Abu Bakar, Abu. Terus kemudian Ummu Kulsum, Ummu. Ya, didahului Ummu. Abun itu sama aja kayak Abu ya. Terus kemudian Ibnu Qayyim. Nah, Ibnu. Atau yang lainnya misalkan Abu Lahab, Abu Jahal. Itu ya yang didahului. Kalau alam kunyah didahului abun, umun sama ibnun, itu alam kunyah. Nah, yang kedua alam lakob. Alam lakob itu nama yang menunjukkan sifat atau gelar. Nah, kalau sifat atau gelar itu biasanya berupa idhofah atau didahului dengan huruf al. Nah, jadi kalau depannya ini ada alnya, misalkan ini asidik, artinya yang terpercaya, itu julukannya untuk Sayyidina Abu Bakar, itu pakai alam lakob namanya. Terus kemudian Asadullah, singa Allah, kemudian Al-Faruq, ada alnya, ini alam lakob. Atau yang lainnya Al-Amin, nah itu juga bisa disebut alam lakob karena ada alnya ya. Jadi menunjukkan sifat atau gelar. Itu kan kalau Asyidik kan gelarnya Abu Bakar Asyidik. Kemudian Asadullah, julukannya untuk Hamzah bin Abdul Muthalib, artinya apa? Singa Allah. Kemudian Al-Faruq atau pembeda, untuk julukannya untuk Sayyidina Abu Bakar. Atau yang lainnya Al-Furqan ya, yang ada alnya itu yang menunjukkan sifat atau gelar, namanya alam lakob. Nah, terus yang terakhir itu ada alam isim. Alam isim itu isim alam yang tidak termasuk kunyah dan lakob. Jadi saya nggak termasuk dua ini, nggak termasuk kunyah yang ada abun ibnun, atau yang lakob yang ada gelarnya. Berarti selain dua ini berarti wes jelas alam isim. Nah, alam isim ini ada tiga, dibagi jadi tiga lagi. Yang pertama itu mufrad. Mufrad itu isim alam yang terdiri atas satu kata ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada mufrad, musanna sama jamak. Nah, kalau mufrad itu terdiri atas satu kata. Contohnya Makkah. Makkah kan tidak didahului abun toh, juga tidak ada alnya toh. Ini masuknya alam isim. Contoh yang lain Madinah, Indonesia. Itu juga bisa masuk Jakarta. Nah, terus kemudian yang kedua ada Zaitun. Ada tanwinnya ini. Nah, zaitun ini masuknya alam isim alam yang mufrad. Nah, kemudian yang kedua ada muraqabah idhofah, isim alam yang terdiri atas mudhof sama mudhof ilaih. Mudhof itu yang bagaimana? Mudhof itu yang pertama ini Abdul Muthalib. Abdul ini namanya mudhof. Kalau Al-Muthalib itu namanya mudhof ilaih. Kalau mudhof cirinya itu tidak ada al. Ya, kata yang pertama itu tidak ada al, yang kedua mudhof ilaih itu tidak ada tanwin. Contohnya Abdul Muthalibin, itu salah, jelas bukan idhofah atau bukan mudhof ilaih. Ya. Jadi yang pertama itu tidak ada al, kata yang pertama mudhof tidak ada al, yang kedua ada al tapi tidak ada tanwin ya. Yang kedua pokoknya harus ada alnya. Ya, yang pertama tanpa al, yang kedua harus ada alnya tapi tanpa tanwin. Nah, kalau misalkan ini al, ini juga al, itu juga
bukan lagi mudhaf ilaih. Itu ya. Itu terdiri atas dua kata Abdul Muthalib. Contoh yang lain Abdul Manaf. Abdul itu mudhaf, Al Manaf itu mudhaf ilaih. Itu disebut alam isim yang muraqabah idhofah. Kemudian yang terakhir ini ada murakkab masjiyah atau isim alam yang terdiri atas beberapa kata. Contohnya balik papan. Nah, ini terdiri atas beberapa kata ya. Balik papan. Kemudian ad-duha al-jiddah. Nah, ini kan tadi ya. Ini ada alnya. Ini juga ada alnya. Ini terdiri atas dua kata. Tapi itu tidak disebut muraqabah idhofah. Kenapa? Karena yang pertama ini ada alnya. Berarti itu masuknya murakkab masjiyah. Itu nggih. Nah, untuk tugasnya hari ini silakan nanti dikerjakan. Yang tugas mandiri halaman 49, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, ini nanti ada Ummu Salamah, Abu Sofyan, Datun Nitokoin. Nah, dan yang seterusnya nanti silakan ditentukan. Ummu Salamah itu masuknya alam kunyah, alam laqab atau alam isim, nanti dicentang ya. Kemudian Abu Sofyan itu termasuk alam kunyah, alam laqab atau alam isim, nanti silakan dicentang. Kalau misalkan ini alam kunyah, oh berarti dicentang di sini, atau alam laqab, oh berarti dicentang di situ. Itu nggih. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa japri ke saya. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.